pada saat itu Anda dalam BAP menyatakan mendengar ada yang menanyakan kepada Kuat Ma'ruf, Ricky dan Richard. Betul, Siapa yang menanyakan kepada yang menanyakan itu komandan saya, Bapak Brigjen Beni Ali, karena kami hadir di sana bersama Pak Beni Ali. Beni Ali, baik. Bertanyanya di lokasi mana di lantai 1 itu? Enggak, di dapur, meja masak bersih. Meja masak bersih itu di dekat jenazah? 3 meter atau 4 meter 3 meter atau 4 meter dekat jenazah itu. Nah, pada saat itu yang pertama dipanggil siapa? Yang pertama dipanggil kalau tidak salah Pak Kuat. Pak Kuat Ma'ruf. Nah, ya. Pada saat itu apa yang dijelaskan? Pak Kuat menjelaskan bahwa pertanyaannya apa dulu? Pertanyaannya pada saat kejadian Pak Kuat ada di mana? Pada saat kejadian ya, yang kami dengar. Oke. Dijawab oleh Pak Kuat, saya ada di atas sedang mau menutup pintu. Sedang ada di atas, sedang mau menutup atau pintu atau jendela, saya kurang tahu. Oke, pada saat itu. Terus ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Sampai terdengar suara tembakan Pak Kuat tiarap. Baik. Siap. Pada saat Anda mendengar Pak Beni Ali bertanya pada Kuat Ma'ruf, Pak Ferdi Sambo ada di mana? Di garasi, Pak. Di garasi. Siap. Dekat dengan Kuat Ma'ruf? Oh, jauh, Pak. Jauh. Oh, di luar ini kan ada garasi carport. Posisinya gimana? Di karpet luar. Karpet luar. Oke. Dengarkah pertanyaan itu, Pak? Bisa terdengar tidak pertanyaan itu sampai ke karpet? Tidak terdengar. Perasaan kami tidak terdengar dan kami menanyakan Pak Beni Ali menanyakan tidak lama itu, Pak. Tidak nyampe 3 menit hanya Pak Kuat ada di mana, apa yang dilakukan. Nah, reaksi Kuat gimana? Raut mukanya? Ya tenang saja, Pak. Tenang. Siap. Oke. Karena nggak lama Pak kami menanyakan. Pada saat itu Anda posisinya di mananya Pak Beni Ali? Pak Beni Ali di depan, kami di sampingnya. Oke. Lihat Kuat menggunakan tas selempang? Waduh, tidak lihat, tidak memperhatikan. Tidak melihat apa tidak memperhatikan? Tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Baik. Pada saat di sana Anda melihatkah ada pisau? Tidak melihat. Tidak memperhatikan juga. Baik. Setelah bertanya kepada Kuat, siapa yang kedua ditanya? Kalau tidak salah saksi terdakwa Eliezer. Pada saat itu Eliezer dalam posisinya di mana sebelum dipanggil? Di luar, Pak. Di luar. Oke. Pada saat dipanggil tetap ada di dapur itu? Iya, di kursi di meja. Pertanyaannya apa kepada Eliezer? Sama, waktu saat kejadian ada di mana? Saya mendengar pertanyaan. Oke. Dan Eliezer tadi menjawab sama seperti Pak Agus sama. Oke. Setelah itu Ricky dipanggil? Pak Eliezer itu pertanyaannya dilanjutkan seperti Pak Agus, cuman ditanyakan masalah senjata. Oh, ditanyakan masalah senjata. Jadi terus Pak Eliezer menyerahkan sukarela, tidak ada paksaan, dikeluarkan, kita hitung sama-sama. Penyidik Jakarta Selatan Pak Beni Ali cuma menghitung apa nih, senjata atau amunisi, peluru? Setelah dicek simsanya, Pak. Setelah dicek simsanya oleh saya. Baik. Benar simsanya? Simsanya itu yang pertama kami tanyakan. Biar jelas simsa itu apa? Biar surat izin membawa dan menggunakan senjata api. Baik, lanjutkan. Jadi setiap anggota kami tanyakan ke Ricky, Richard, mana surat izin senjatanya? Dikeluarkan KTP dan KTA. Ya. Kemudian saya tanya, bukan, saya tanyakan surat izin membawa dan menggunakan senjata api yang kita kenal surat senti. Baru dikeluarkan, diserahkan ke saya lihat kok tidak ada fotonya, saya bilang. Kemudian saya lihat masa berlakunya masih berlaku sampai tanggal 24 Desember 2022. Kemudian saya balik untuk mencocokkan nomor seri senjata dengan surat izinnya. Tertera di sana MPY 851 senjata Glock 17. Sehingga itu yang kami mixkan, sama enggak nomor senjata dengan simsanya. Kemudian kami lapor kepada Pak Karopropos yang ada di samping, mohon izin, dan nomor simsa dan senjata sama. Baik, setelah itu meriksa amunisi. Meriksa jumlah amunisi. Di lokasi yang sama atau bergeser tempat? Enggak, di meja itu. Di meja itu. Disaksikan Pak Karopropos, Pak Brigjen Beni Ali dengan penyidik Kasat Serse, Kanit, dan penyidik Jakarta Selatan. Ada berapa amunisi yang tersisa? Untuk yang Glock 12 kita hitung sama-sama. Glock itu yang dipegang oleh Richard ya? Iya, Richard.
Ditanyakankah pada Richard isinya tadinya berapa? Oh, enggak, Pak. Tidak ditanya. Kami hanya menghitung jumlah yang ada di magasin. Baik. Adakah pertanyaan pada Richard berapa kali dia menembak? Enggak, Pak, enggak sampai begitu. Tidak tahu. Nah, karena tidak dengar, tidak tahu, tidak ada pertanyaan. Tidak dengar dari Pak Beniali. Karena fokus kami adalah senjata inventaris dinas yang kami periksa simsanya. Tadi 12 ya. Anda familiar dengan Glock? Glock berapa itu? Glock 17. Glock 17. Tahunya dari simsanya, Pak. Oh, oke. Kalau Anda sehari-hari itu pernah menembak juga kan pasti? Iya, pernah. Nah, Glock 17 itu isinya berarti 17 maksimal ya? Kalau tidak, kami nggak bisa memastikan. Pak. Tidak bisa memastikan? Ya. Oke, bukan kapasitas Anda nih berarti ya? Ya. Baik, setelah itu Anda mengeluarkan juga amunisinya. Apa lagi yang ditanyakan? Kemudian setelah dihitung, kemudian sama mix dengan simsanya, kemudian bersama Kasat Serse Pak Beniali penyidik dimasukkan ke dalam kantong plastik ident. Di dalamnya ada simsa, surat izin dan KTP. Kemudian Pak Beniali memerintahkan saya untuk mencari perwira yang senior di luar untuk diperintahkan dibawa ke Propos. Kami mencari di luar siapa perwira yang senior, ternyata ada. AKP Katak masuk ke dalam, dihitung sama-sama, dibuat dokumentasi, kami ada dokumentasinya. Kemudian diserahkan ke AKP Tatak untuk dibawa ke Biro Propos. Baik. Izin yang mulia, apakah perlu ditunjukkan senjata api dan amunisinya biar sekalian? Tidak perlu. Baik. Saudara saksi, setelah itu apa yang saudara lakukan? Apakah Anda hanya berada di Duren 3 atau Anda berpindah tempat setelah itu? Setelah saksi ditanyakan di interview singkat, sebenarnya bukan di interview singkat oleh Brigjen Beniali, ditanya, "Ibu di mana?" Lalu? Nah, menurut keterangan Pak Kasat Serse ada di Saguling. Kemudian Pak Beniali nanya sama saya, "Tok, kamu tahu rumah di Pak Kadif di Saguling?" "Saya tidak tahu, Pak," saya bilang begitu. Kemudian Pak Karo keluar, saya di belakangnya, ditanya Pak Beniali menanyakan kepada Pak FS, "Ibu di mana?" Dan kami mau tahu cerita sesungguhnya. Ditunjukin di Saguling. Jadi kami berangkat satu mobil dengan Pak Beniali, Pak FS sendiri dengan mobil menuju Saguling. Baik. Setelah itu ketemu dengan Ibu Putri? Ketemu. Siapa yang melakukan Pak Beniali. Apakah Anda juga dengar interview itu? Apa yang ditanyakan dan jawabannya? "Bu, apa sih kejadian sesungguhnya?" Saya dengar kepada Pak Beniali, saya baru pulang dari Magelang, kemudian nangis. Langsung nangis? Langsung nangis. Berhenti kami nanya. "Bu, mohon maaf, apa Bu kejadian sesungguhnya? Saya ada di Pulau Magelang, masuk ke kamar di Duren 3, ada yang masuk." Kemudian nangis lagi. Baik. Ditanya lagi yang terakhir, "Di dalam kenapa Bu?" "Ada yang megang sama," kemudian saya teriak manggil salah satu nama. Saya kurang tahu apakah Richard atau Ricky yang dipanggil ibu. Gimana? Tadi ada yang megang. Ada yang megang. Lalu teriak. Iya. Oke. Ibu, itu keterangan ibu. Lanjutkan. Nangis lagi. Kemudian Pak Karol, kami sama Mama kami pegang, "Ya, karena itu sensitif dan lain, ya sudah tidak bisa karena ibu nangis terus diperiksa. Kami kembali." Maksudnya ada yang megang di rumah Duren 3? Iya. Pada saat itu ibu ditanya nggak ada posisinya di mana? Oh, Ibu enggak. PC? Enggak. Tidak ditanyakan. Saudara jaksa nanti ditanyakan besok pas pemeriksaan Baik, yang terdakwa mulia. Putri Chandrawati. Cukup ya? Baik, pertanyaan lain yang mulia. Oke, silakan. Saudara saksi, Anda termasuk yang kena kode etik? Siap, betul Pak. Kami kena kode etik. Oke. Saya tidak akan bertanya terlalu jauh tentang kode etik ini. Terkait dengan tadi saudara menyatakan sudah ada interview awal oleh Pak Beniali kepada Kuat Ma'ruf, Richard dengan Ricky di Duren 3. Anda melihat juga ada peragaan di Propam? Kami setelah dari Saguling menuju TKP tidak berapa lama kami ke rumah sakit Pak. Jadi kegiatan di Biro Propos dan lain-lain kami tidak tahu. Tidak tahu. Apakah Anda mengetahui
ada pemeriksaan atau interview di Biro Propos kepada mereka bertiga ini? Mengetahui atau tidak? Bukan melihat, tapi mengetahui. Oh, mengetahui setelah kami kembali ke kantor. Mengetahui. Ya, setelah, jadi begitu malam kami diperintahkan oleh Sesro Provos untuk mengambil baju. Artinya yang disampaikan Pak Arief itu betul, Pak. Kami yang ngambil baju, tetapi bukan baju korban, tetapi baju PDU 1, pakaian dinas upacara 1 untuk jenazah yang akan dikebumikan secara dinas. Jadi bukan baju yang ditekan. Oke. PDU. Tadi Anda bilang mengetahui pemeriksaan mereka bertiga. Apakah Anda mengetahui juga bahwa Kuat Ma'ruf dalam interviewnya di Propam menyatakan baru tahu skenario itu di Propam? Tidak tahu. Bahwa dalam BAP-nya Kuat Ma'ruf menyatakan dia baru tahu skenario itu pada saat dia diperiksa di Propam, diberitahukan oleh Ferdi Sambo. Tidak tahu. Siap. Tidak tahu. Karena kami tidak di sana, Pak. Baik. Siap, Bapak. Saudara saksi terkait dengan mungkin saya ke Baikuni dulu. Pak Baikuni. Ya.